Anak-anak zaman sekarang apalagi, kita nggak bisa jauh dari gadget ya. Iya. Apalagi kalau seandainya kan anak-anak zaman sekarang itu apapun kegiatannya misalkan kemah itu di-upload di sosial media itu kan menjadi ketertarikan untuk mereka sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif bersama saya Salviana Wijaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Di podcast Jubel Inspiratif ini kita dapat menghadirkan tamu-tamu yang istimewa dan dapat menginspirasi kita semua. Nah, saat ini kita kedatangan Kak Putri yang bergerak di bidang kepramukaan. Selamat pagi Kak. Ya, Apa selamat kabar? pagi Sel. Baik, alhamdulillah. Gimana Sel kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ya, baik Kak. Belakangan ini kan Kakak mengajarkan pramuka di sini. Iya, betul. Apalagi 3 hari belakangan ini ada ujian blok pramuka. Iya. Nah, bagaimana kesan Kakak pada saat pemaparan materi sebelum ujian blok pramuka diberlangsungkan di bersama siswa-siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang? Ya, terima kasih Selvi pertanyaannya. Untuk kesan dan kesan nggak sulit ya, karena untuk yang terutama untuk yang kelas 11 sama kelas 10 itu kan setiap Kamis dan Jumat sudah kita lakukan secara rutin. Mungkin untuk yang kelas 12 karena mereka 1 tahun itu kosong. Jadi untuk dirangkum menjadi beberapa hari di hari terakhir ya di hari terakhir semester mungkin agak bingung untuk pengisian materi. Tapi untuk ujiannya mereka alhamdulillah lancar. Itu aja sih kendala untuk kelas 12. Kalau kelas 10, 11 nggak ada kendala sama sekali. Terutama untuk ujian mereka lancar-lancar karena materi yang disampaikan untuk beberapa hari terakhir ini hanya pengulangan saja, pengulangan di beberapa bulan yang kita lakuin rutin kemarin. Iya Kak, itu kan yang kita ketahui kalau misalnya kelas 12 itu kan cuman ikut ujian blok pramuka di Iya, akhir. betul. Jadi apa sih Kak pentingnya kepramukaan di masa kini, terutama bagi remaja seperti siswa-siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang? Cukup penting ya, terutama pada kurikulum K13 kemarin kepramukaan masuk di dalam kurikulum itu ya. Jadi ada diwajibkan kepramukaan itu tuh. Makanya sampai sekarang, sampai kurikulum Merdeka ini jadi diteruskan kewajiban namanya pramuka blok wajib. Jadi cukup penting karena masuk rapat juga kan ya? Iya. Betul. Lalu bagaimana Kak cara membangun sikap kepramukaan itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama para remaja saat ini itu kan harus ada disosialisasikan sikap-sikap yang bisa kita ambil dari kepramukaan. Kalau di pramuka itu ada yang namanya kode kehormatan, ada yang namanya Trisatya dan Dasa Dharma. Mungkin itu bisa dijadikan inspirasi untuk anak-anak zaman sekarang, apalagi kita nggak bisa jauh dari gadget ya. Iya. Apalagi kalau seandainya kan anak-anak zaman sekarang itu apapun kegiatannya misalkan kemah itu di-upload di sosial media itu kan menjadi ketertarikan untuk mereka sendiri ya. Iya. Dari sikap-sikap tadi kan beberapa pasti ada yang sudah menerapkan. Itu apakah ada yang harus dipertahankan pada kehidupan sehari-hari? Terutama di Trisatya nomor 2, apalagi Dasa Dharma yang rajin menolong itu kan harus diterapkan ya untuk kehidupan sehari-hari. Entah kita menolong orang tua kita di rumah, menolong sesama teman, menolong orang-orang sekitar, itu kan harus diterapkan dan harus diteruskan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, tentunya itu ada manfaat ya Kak? Iya, betul sekali. Iya. Banyak manfaatnya. Ya, bisa disebutkan Kak apa manfaat? Manfaat dari ikut kepramukaan kan misalkan kalau di rumah ada yang namanya gotong royong, jadi anak-anaknya itu bisa ikut gotong royong tiap minggu sama orang tuanya, udah masuk di dalam Dasa Dharma, rela menolong dan tabah. Kalau kepramukaan ini kan
selalu berkaitan dengan kerjasama antar individu ya Kak. Nah itu apakah selain bekerja sama ada hal lain yang bisa diambil? Paling utama kerjasama sih, karena yang paling dijunjung tinggi di kepramukaan itu selain kerja individu, ada juga yang namanya kerja tim. Ada yang namanya teamwork. Itu yang paling dijunjung tinggi sih, kebersamaan. Apalagi kerjasama itu kan bareng-bareng kan, kalau nggak satu tangan aja, berarti bareng-barengnya dua tangan kan. Yang satu rela menolong, yang lain kalau istilah anak pramuka tuh nggak boleh makan tulang temen. Jadi yang satu capek, yang satu lagi juga capek. Korsa, ya, Kak? Iya, jiwa korsa. Oke Kak. Jadi apakah Kak ada pesan dan kesan atau moto hidup yang bisa disampaikan ke penonton atau ke siswa-siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang? Untuk moto, rezeki itu cukup untuk hidup, tapi tidak cukup untuk gaya hidup. Kalau sekarang kamu bermalas-malas, ingatlah orang lain sedang bekerja keras untuk berusaha. Siap. Baik Kak, terima kasih atas sama-sama. waktu dan kesempatannya untuk datang ke podcast Jubel Inspiratif, di mana bersama saya Salvia Nanda Wijaya. Semoga ini dapat memotivasi penonton serta diri saya sendiri. Terima kasih juga kepada penonton sudah menonton dari awal hingga akhir Jubel Inspiratif. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.